액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Denny Hidayatullah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi sistem utama pada era digital. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsyabila Safira Sekarani dengan NPM 203402516128 yang ditemani oleh beberapa rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Bella Amalia dengan NPM 203402516098. Perkenalkan, nama saya Imas Alia Santika dengan nomor NPM 203402516114. Perkenalkan, nama saya Rahmadifa Aprilia dengan NPM 203402516185. Perkenalkan, nama saya Hedi Nuraisha Tumangziz dengan NPM 203402516290. ya, sesi perkenalan sudah, selanjutnya kita masuk ke materi. Bisa di next. Ya, di sini adalah main topik dari sistem utama dari era digital. Jadi yang pertama itu ada pengertian sistem informasi, yang kedua jenis-jenis aplikasi sistem utama, yang ketiga sistem perusahaan, yang keempat sistem manajemen rantai pasokan, dan yang terakhir adalah manajemen hubungan pelanggan dan aplikasi perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke pengertian dari sistem informasi. Jadi, pengertian sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemennya. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK saja, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi sistem utama di era digital. Yang pertama ada e-commerce platform, yang kedua ada enterprise resource planning atau ERP, dan yang ketiga adalah customer service management system atau CSMS. Oke, kita ke penjelasan e-commerce platform terlebih dahulu. Jadi, e-commerce platform ini adalah aplikasi sistem utama yang memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau layanan secara online, seperti platform toko online ataupun platform pembayaran online. Nah, yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP ini adalah suatu aplikasi sistem utama yang mengoptimisasi dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform, seperti manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasok, dan juga manajemen inventaris. Dan yang ketiga, yaitu Customer Service Management System atau CSMS ini, yaitu aplikasi sistem utama yang membantu perusahaan mengelola layanan pelanggan seperti manajemen tiket layanan, manajemen basis data pelanggan, dan juga manajemen penanganan keluhan. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Bella Amalia, dipersilakan. Oke, selanjutnya ini mengenai sistem perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem perusahaan? Sistem perusahaan atau juga yang dikenal dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau yang bisa disebut dengan ERP didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Lalu selanjutnya ini ada perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan atau enterprise software dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas, yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik.
Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi dari sistem yang ingin mereka gunakan, dan kemudian memetakan proses bisnis terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Selain ada perangkat lunak perusahaan, di sini juga ada nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan ini menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisien operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan, standar, dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Selanjutnya ini ada enterprise system, di mana enterprise system ini dibagi dua, yaitu sistem terintegrasi dan juga sistem tidak terintegrasi. Sistem terintegrasi bisa digunakan secara bersama-sama di seluruh bagiannya. Sistem informasi perusahaan terintegrasi merupakan satu set channel atau saluran komunikasi dalam organisasi bisnis yang dapat dikombinasikan atau digunakan secara bersama dalam satu jaringan di mana informasi dapat dikumpulkan. Lalu untuk sistem tidak terintegrasi ini di mana sistem tersebut dibangun berbeda-beda setiap bagiannya. Perusahaan-perusahaan mulai menerapkan sistem yang terintegrasi agar dapat mempermudah pekerjaan mereka. Contohnya ini adalah SAP adalah satu sistem yang terintegrasi yang di mana basis datanya terpusat di ERP atau Enterprise Resource Planning. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Heidi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai sistem manajemen rantai pasokan, di mana rantai pasokan atau supply chains, perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumen. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan kedua arah. Di sini terdapat gambar dari rantai pasokan dari sepatu Nike. Di sini tertera jelas bahwa yang pertama yaitu pemasok kontrak. Pemasok kontrak adalah perusahaan manufaktur atau produsen yang bekerja sama dengan Nike untuk memproduksi sepatu dan produk lainnya. Untuk selanjutnya terdapat distributor. Setelah produk selesai diproduksi, Nike atau mitra logistiknya akan mendistribusikan sepatu dan produknya dari pabrik atau pusat distribusi ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada pengecer, di mana pengecer itu merupakan toko-toko fisik, gerai, atau platform online yang menjual produk Nike kepada konsumen akhir. Dan yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan adalah akhir dari rantai pasokan Nike tersebut. Selanjutnya itu permasalahan yang mungkin terjadi dalam rantai pasokan. Yang pertama itu adalah bullshit effect, yaitu salah satu masalah dalam rantai pasokan di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menjadi berubah ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokannya. Kedua itu ada just in case, di mana komponen-komponen akan datang tepat waktu dalam jumlah yang tepat ketika dibutuhkan dan barang jadi akan dikirimkan sesaat setelah barang meninggalkan lini perakitannya. Di sini ada supply chain planning system dan juga supply chain execution system dari perangkat lunak manajemen pasokan. Untuk supply chain planning system yaitu perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan analisis strategis dalam rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada, menghasilkan perambalan permintaan produk dan pengembangan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Dan yang kedua itu supply chain execution system, di mana seperti namanya fokus pada pelaksanaan operasional dalam rantai pasokan. Sistem ini bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas-aktivitas harian seperti pemesanan, pengelolaan persediaan secara fisik, pelacakan pengiriman, manajemen gudang, pengiriman produk, dan lain-lain. Sini terdapat rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan. Ada dua model, yaitu model dorong atau push-based model, dan yang kedua model tarik atau pull-based model. Di mana model dorong atau push-based model, yaitu perusahaan memproduksi sesuai perencanaan perusahaan
Jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk sehingga disebut permintaan dorong. Untuk model tarik atau pull-based model, itu memproduksi situasi permintaan atau custom. Pemesanan dari pelanggan akan menyebabkan kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Transaksi untuk memproduksi dan mengirimkan apa yang dipesan oleh pelanggan telah bergeser ke bawah pada rantai pasokan menuju pengecer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Diva. Oke, selanjutnya kita masuk ke rantai pasokan global dan internet, yaitu manajer menggunakan antarmuka web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi dapat sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Para mitra bisnis menggunakan alat manajemen rantai pasokan berbasis web untuk bekerja sama membuat peramalan secara online. Selanjutnya, permasalahan yang ada dalam rantai pasokan global. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Standar kinerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi, pemerintah luar negeri, dan perbedaan budaya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen hubungan pelanggan? Manajemen hubungan pelanggan adalah suatu jenis informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat hubungan yang erat dan berkesinambungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi yang diterapkan organisasi menjadi satu kesatuan yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga untuk menelusuri informasi pelanggan. Pada era saat ini, implementasi CRM selalu akan menggunakan teknologi informasi untuk menarik pelanggan baru yang menguntungkan, hingga mereka memiliki keterikatan pada perusahaan. Selanjutnya, peranti lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket peranti lunak CRM untuk kepentingan komersial berkisar dari yang hanya memiliki kelengkapan yang minim dengan fungsi-fungsi terbatas, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang dapat berinteraksi dengan pelanggan, sampai menghubungkan dengan aplikasi perusahaan besar lainnya. Selanjutnya, apa sih CRM itu? CRM, Customer Relationship Management merupakan CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi bisnis yang menggabungkan interaksi manusia dan teknologi dalam mengelola serta memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya PRM. PRM, Partner Relationship Management, adalah sistem metodologi, strategi, perangkat lunak, dan kemampuan berbasis web yang membantu partner mengelola hubungan dengan mitra. Dan ada IRM. IRM yaitu Employee Relationship Management, adalah pemanfaatan teknologi informasi pada area sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan yang berdampak pada peningkatan performa perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada CRM operasional dan CRM analitis, dan juga ada nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Pertama, CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan yaitu perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Nah, apa sih tantangan bagi aplikasi perusahaan? Yaitu aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh,
tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan bisnis. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya, CRM sosial dan intelijen bisnis. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempererat interaksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, Salesforce Idea Exchange memungkinkan bagi pelanggannya untuk memanfaatkan berbagai kebajikan dengan memungkinkan pelanggannya untuk menyampaikan dan membahas gagasan-gagasan baru. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya. Thank you. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami harap dapat diterima dan juga bermanfaat bagi banyak pihak. Sekian, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.